Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusalina Novitasari, NIM 87 kelas 3B Prodi Keperawatan S1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah harta dan jabatan menurut Islam. Yang pertama, pengertian. Harta atau al-mal menurut Wahbah Zuhaili didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan dapat dimiliki manusia dengan sebuah upaya, baik itu berupa zat maupun manfaat. Jabatan menurut bahasa artinya segala sesuatu yang dipegang, suatu tugas yang diemban semua orang yang mempunyai tugas tertentu, kedudukan tertentu, atau terhormat dalam setiap lembaga atau institusi lazim. Yang kedua, harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah. Hakikat harta dan jabatan merupakan amanah dan karunia Allah. Disebut sebagai amanah Allah karena harta dan jabatan disebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena keberkahan dari Allah, juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya, tetapi juga untuk kemaslahatan orang lain. Yang ketiga, kewajiban mencari harta. Harta sangat berguna untuk manusia, bahkan bukan hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kepentingan di akhirat. Kepentingan di dunia maksudnya seperti untuk makan, minum, berpakaian, rumah, untuk tempat tinggal, untuk biaya pengobatan, dan lain sebagainya. Sedangkan kepentingan akhirat maksudnya seperti untuk kita berinfak, berzakat, berwakaf, untuk menunaikan ibadah haji, dan sebagainya. Oleh sebab itu, manusia diperintahkan untuk bekerja keras atau berusaha dalam rangka mencari harta untuk kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Yang keempat, sikap terhadap harta dan jabatan. Disebabkan harta dan jabatan itu adalah amanah dari Allah SWT, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bila terhadap harta kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya, karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai bagian dari modal hidup. Namun bukan demikian halnya tentang jabatan. Jabatan itu merupakan amanah. Oleh karena itu kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Yang terakhir, pendayagunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Maka harta dan jabatan hendaklah digunakan, bahkan didayagunakan di jalan Allah, yakni dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul-Nya. Harta misalnya digunakan untuk kemaslahatan kehidupan duniawi, juga harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat. Jabatan juga harus digunakan secara baik dan penuh amanah, sebab di hari akhirat kelak jabatan itu akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Munafikun ayat 10, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Al-Munafikun ayat 10. Terima kasih atas presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.